وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, a'azzani wa azzakumullah. Setelah lama kita libur dari pelajaran kita, insyaallah taala mulai saat ini kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai daripada pembahasan naibul fa'il. Benar? Itu bukan? Sekarang masuk ke bab al-maf'ul naibul fa'il. Nah, maf'ul. Barakallahu fikum. Terakhir kita ambil adalah mengenai bab al-fa'il. Sekarang kita akan masuki bab an-naib anil fa'il, atau yang dikenal dengan naibul fa'il, atau istilah lain bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Walaupun nanti kesimpulannya masalah naibul fa'il ini yang tepat adalah untuk fi'ilnya bukan fi'il mabniyun lil majhul, namun yang sahih adalah fi'lun mughayyar shighah. Mau madhi atau mudhari', cara ma'irabnya nanti adalah fi'lun mughayyar shighah, fi'il yang diubah bentuknya, bukan mabniyun majhul. Walaupun ada ungkapan yang mengatakan duriba Muhammadun, duriba fi'lun madin mabniyun majhul, itu ada yang mengungkapkan, cuman ungkapannya kurang tepat. Karena terkadang yang namanya naibul fa'il walaupun tidak disebutkan fa'ilnya diketahui secara langsung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini orang walaupun enggak bertanya langsung tahu siapa yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah matan Jurumiyah, beliau menjelaskan bahwasanya yang ahsan, lebih baiknya kalau diungkapkan apa? Mughayyar shighah, fi'il yang diubah bentuknya, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Cuman cara mengubahnya bagaimana? Sudah kita lewati dalam Jurumiyah. Kalau fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Daraba jadi duriba, qatala menjadi kutila. Kalau fi'il mudhari' dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Sudah kita lewati dalam Jurumiyah. Nah, contohnya yadribu yudrabu, yaqtulu yuqtalu, itu sudah kita lewati semuanya. Ada rincian mengenai kalau seandainya fi'ilnya rubai bagaimana, sulasi bagaimana, nanti pun akan beliau sebutkan di dalam matan Jurumiyah ini. Dulu cuma disebutkan secara global saja, ya kan, dalam Jurumiyah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, masih umum sifatnya. Namun nanti di dalam Mutamimah ini, penyempurna daripada matan Jurumiyah ini, akan disebutkan bagaimana kalau seandainya fi'ilnya rubai atau khumasi misalkan, nanti akan kita lewati. Naam, kita langsung aja ambil. Qala al-muallifu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Ar-Ru'aini, yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab. Beliau menyatakan bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa bab ini dinamakan bab seperti ini? Barakallahu fikum. Karena pada asalnya yang sudah kita lewati dalam Jurumiyah dulu, aslinya maf'ul, dia itu aslinya. Jadi naibul fa'il itu aslinya maf'ul. Namun tidak selama-lamanya maf'ul penggantinya. Contohnya daraba Muhammadun Zaidan. Nah, Zaidan di sini posisinya sebagai maf'ul yang dikenai perbuatan. Muhammad telah memukul Zaid. Daraba Muhammadun Zaidan. Nah, Zaidan ini maf'ul, namun bagaimana dia menjadi naibul fa'il ketika fa'ilnya dibuang? Paham ya? Ketika fa'ilnya dibuang, akhirnya maf'ul ini menempati tempatnya
fa'il. Akhirnya sara marfu'an bada'an kana mansuban. Jadi marfu' Zaidun. Karena menepati fa'ilan loh. Tinggal daraba ini bagaimana? Solusinya diubah. Karena biar tidak tersamarkan antara fa'il dengan naibul fa'il, diubah. Dzumma awaluhu wa qasira ma qabla akhir. Duriba Zaidun. Jadi ucapan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya karena aslinya maf'ul. Paham? Tapi ungkapan yang tepat naibul fa'il, pengganti fa'il, baik pengganti tersebut bersumber dari maf'ul bih atau bersumber dari masdar atau bersumber dari dzaraf bisa. Sebagaimana akan kita lewati nanti. Jadi pengganti fa'il itu tidak selama-lamanya maf'ul bih. Tidak selama-lamanya apa? Maf'ulun bih. Contohnya sebagai gambaran nanti biar antum jelas. Masa sih selain maf'ul bih juga bisa? Bisa. Nah, contohnya barakallahu fikum. Shama Muhammadun Ramadhana. Ramadhana dzaraf zamanan itu, ya enggak? Tapi kalau Muhammad ini dibuang, barakallahu fikum sebagai dibuang, jadi Ramadhan nanti. Nah, barakallahu fikum Ramadhan. Ini diubah. Shoma jadi sima. Sima Ramadhan, ya kan? Jadi ternyata naibul fa'il itu bisa bersumber dari maf'ul bih, bisa. Dari dzaraf pun juga bisa, dari masdar pun juga bisa nanti. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Yang jelas hukum asalnya globalnya bersumber dari maf'ul tapi tidak selama-lamanya. Kita lihat nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa al-ismul marfu' alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Naibul fa'il itu adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Jadi fa'ilnya enggak ada. Wa uqima huwa muqamahu, dan akhirnya maf'ul tersebut menempati tempatnya fa'il. Fasara marfu'an bada'an kana mansuban. Maka menjadilah dia marfu' yang semula mansub, ya enggak? Semula maf'ul bih mansub, tapi ketika dia menempati tempatnya fa'il jadi marfu' dia. Wa umdatan ba'da kana fadlatan, dan menjadi umdah. Umdah itu kalimat inti ya, yang semula dia fadlah. Fadlah itu kalimat tambahan. Dalam artian kalau seandainya dibuang pun enggak masalah, kan gitu. Nah, tapi ketika sudah menjadi naibul fa'il jadi umdah. Umdah itu kalimat inti yang mau tidak mau enggak boleh dibuang. Paham maksudnya ya? Kalau fadlah itu kalimatun zaidah, utiyat biha min ajli na'am barakallahu fikum atau min ajli itmami makna. Jadi fadlah itu kalimat tambahan, kata tambahan yang didatangkan fungsinya untuk menyempurnakan makna. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum salah ya? Na'am. Fala yajuzu hadfuhu, enggak boleh membuang naibul fa'il. Wala taqdimuhu 'alal fi'il, enggak boleh juga mendahulukan atas fi'ilnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak boleh mendahului kemudian dikatakan naibul fa'il muqaddam. Paham ya? Adapun kalau dia bukan naibul fa'il muqaddam boleh. Muhammadun duriba, boleh enggak? Boleh. Cuman jangan sekali-kali Muhammadun dikatakan naibul fa'il muqaddam. Sebagaimana fa'il muqaddam enggak ada, naibul fa'il muqaddam juga enggak ada. Naibul fa'il yang diawalkan, yang didahulukan itu enggak ada. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau kita jumpai seakan-akan dohirnya muqaddam? Sudah kita lewati dulu dalam masalah fa'il. Apabila dijumpai fa'il seakan-akan didahulukan, pastikan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa atau hiya, kembali ke yang pertama, bukan fa'ilnya. Muhammadun qama, seakan-akan Muhammadun fa'il kan, seakan-akan. Kalau dibalik, na'am qama Muhammadun, qama fi'il madhi, Muhammadun fa'il. Tapi kalau dibalik Muhammadun qama, seakan-akan fa'il muqaddam, ya enggak? Seakan-akan, tapi bukan. Kita katakan Muhammadun mubtada, qama di i'rab dulu, setelah itu baru dimunculkan di dalamnya ada fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan, takdiruhu huwa, kembali kepada yang pertama muqaddam tadi. Paham soalnya? Ini juga sama. Nah, sama ya. Contohnya Muhammadun nam qutila misalkan. Qutila. Muhammadun qutila, seakan-akan Muhammadun naibul fa'il muqaddam, seakan-akan. Tapi bukan. Muhammad tetap mubtada. Awal kan? Qutila bagaimana? Fi'lun madin mughayyar as-sighah. Fi'lun madin mughayyar as-sighah mabni al-fathi la mahalla min i'rab wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, kembali ke Muhammad. Sudah selesai urusan. Jumlahnya ini fi mahalli raf'in sebagai khabar. Mafhum insyaallah? Naam. Berikutnya, wa yajibu ta'nitsul fi'il in kana muannasan. Naam.
Hukumnya hampir mirip dengan fa'il. Wajib fi'ilnya itu dikasih tanda ta'anis apabila naibul fa'ilnya muannas. Nahmu duribat hindun. Duribat hindun di sini, duribat ta'anis itu wajib dikasih. Kenapa? Karena hindun adalah muannas yang hakiki atau majazi? Yang hakiki. Nah, muannas terbagi menjadi dua, majazi dengan apa? Hakiki. Dhabitnya apa yang hakiki? Apa dhabitnya yang hakiki kemarin? Muannas hakiki apa? Majazi apa kemarin? Ingat enggak? Bawahan? Muannas hakiki dia muannas yang bisa melahirkan. Bisa melahirkan? Terlalu khusus. Ada yang lebih umum lagi. Apa? Kalau yang hakiki yang memiliki kemaluan. Nama lahu farjun. Kalau yang majazi ma laysa lahu. Nah, itu ingat-ingat ya, itu bisa dilihat dalam Kawakib syarah terhadap Mutamimah dan kalau Ahdal itu. Jadi kalau hakiki itu ma lahu farjun, yang memiliki kemaluan. Mau bertelur melahirkan silakan. Namanya, ini sekedar apa gambaran globalnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau muannas majazi itu yang ma laysa lahu farjun, yang tidak memiliki kemaluan. Seperti syajaratun, pohon kan itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, waraqatun, yang itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, hindun di sini muannas hakiki atau majazi tadi? Hakiki. Wajib dikasih ta' ta'anis pada fi'ilnya. Duribat hindun. Naam, wa nahwu idza zulzilatil ardu. I'rabnya duribat hindun, perhatikan duriba fi'lun madin mughayyar shighah, bukan mughayyir ya. Sebagian orang bacanya mughayyir itu keliru, mughayyar yang diubah artinya. Semaf'ul. Fi'lun madin mughayyar shighah, mabniun al fathi la mahalla lahu min i'rab, wa ta'ut ta'nis as-sakinah harfun mabniun al sukun la mahalla lahu min i'rab. Hindun naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Cara mengiranya seperti itu. Wa nahwu idza zulzilatil ardu. Nah, al-ardu di sini dihukumi muannas, majazi atau hakiki? Muannas majazi atau hakiki? Bawaihan. Al-ardu di situ muannas hakiki atau majazi? Majazi. Karena tidak ada kemaluannya, kan itu. Cara nadanya itu, cara nadanya disebutkan oleh para ulama ahlul lughah. Nah, kemudian zulzilat dikasih ta' ta'anis tapi enggak wajib aslinya. Paham ya? Cuman karena dalam ayat seperti ini keadaannya, kita nggak boleh mengubah itu istilahnya. Cuman pada asalnya boleh antum, nah barakallahu fikum, misalkan zulzilal ardu atau zulzilatil ardu boleh. Karena muannasnya apa? Majazi. Saqata al-kutubu juga boleh, saqatat al-kutubu boleh. Karena al-kutub jamak dari kitabun. Kitabun mudzakkar, tapi kalau ke jamak taksir itu dihukum muannas apa? Majazi. Jamak taksir hukum muannas majazi. Saqatat kutubun boleh, saqata kutubun boleh. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, i'rabnya juga sama. Idza, naam, apa idza i'rabnya di situ barakallahu fikum? Dzarfun ya, karena idza ma id lain. Kalau id dzarfun, na barakallahu fikum lima madha minaz zaman. Tapi kalau idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Dzaraf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Idza apabila. Berarti apabila kan belum terjadi. Tapi kalau id ketika, ucapan ketika sudah terjadi atau belum berarti? Sudah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman mabniun 'ala sukun. Na'am fi mahallin nasbin mansubun 'ala dzarfiyah az-zamaniyah. Itu juga bisa seperti itu. Na'am. Zulzilat. Aslinya zulzila. Zulzila fi'lun madin mughayyar shighah mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa ta'ut tanis as-sakinah mabniun 'ala sukun wa inna ma hurikat bil kasri. Itu sampai detail seperti itu ya. Ta'nya itu aslinya zulzilat, aslinya zulzilat, tapi kan di kasrah di situ. Nah, apa sebab di kasrah? Wa inna ma hurikat bil kasri liltiqai as-sakinain. Hanya saja dia diharokati dan kasrah karena bertemunya dua sukun. Al-ardu dikatakan naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Insyaallah mudah insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yajibu alla yalhaqu al-fi'li wa yajibu alla yalhaqa al-fi'la 'alamatu tasniyatin aw jam'in
In kana musannan au majmu'an, sudah kita lewati dulu dalam masalah fa'il. Wajib fi'il itu tidak boleh mengikuti padanya tanda musanna, tanda jamak. Walaupun naibul fa'ilnya apa? Musanna atau jamak. Ingat enggak dulu? Fa'ilnya walaupun musanna atau jamak, tetap fi'ilnya mufrad. Wajib ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan au jam'an. Ingat kan? Ini juga sama. Wajib ifradul fi'li wa in kana naibu fa'ilin musannan au jam'an. Wajib fi'il mufrad. Walaupun naibul fa'il musanna atau jamak, biarkan. Yang penting fi'il mufrad. Contohnya, nah barakallahu fikum, duriba zaidun. Kalau musanna, duriba az-zaidani. Jangan duriba, enggak boleh. Duriba az-zaiduna, tetap. Jangan duribu, enggak ada tanda sama sekali. Fi'il tetap mufrad walaupun naibul fa'il musanna atau jamak. Itu kaidahnya. Mau salah ya? Nah, kita lihat di sini. Nahwu duriba az-zaidani wa duriba az-zaiduna, antum perhatikan, az-zaidani musanna, az-zaiduna jamak. Tapi kenapa duriba tidak dikasih tanda? Karena itu pendapat yang sahih. Berbeda dengan pendapat apa kemarin? Akaluni al-baraghis. Kalau pendapatnya akalunil baraghis, na'am. Duriba az-zaidani, duribu az-zaiduna, seperti itu. Nah, tapi pendapat yang lemah. Mau salah ya? Na'am. I'rabnya juga seperti biasanya, zaidani naibul fa'il marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammati li'annahu musanna. Wan nun akhadal fathah, wan nun iwadun tanwin fi mufradihi. Wa duriba az-zaiduna az-zaiduna naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim, wan nun iwadun tanwin fi mufradihi. Berikutnya, wa yusamma aidan an-naib 'anil fa'il. Nah, ini yang paling bagus ini. Dinamakan juga maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu dinamakan juga naib 'anil fa'il, pengganti dari fa'il. Wa hadhihi ibaratu ahsan wa akhsar. Ya enggak? Ungkapan ini lebih bagus dan lebih ringkas. Antum daripada panjang-panjang ngomong al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu naibul fa'il. Pendek mana kira-kira? Naibul fa'il selesai. Naibul fa'il pendek, singkat, ringkas. Daripada antum mengucapkan bab misalkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, panjang sekali. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, panjang kan? Tapi kalau naibul fa'il pendek. Naibul fa'il pendek. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, hadhihi ibarah, ungkapan ini ahsan wa akhsar, lebih bagus dan lebih ringkas. Nah, bagus dari sisi mana barakallahu fikum? Karena kita lihat catatan kaki bawah itu. Nah, yang punya antum mungkin ada juga. Ahsan li'annaha awdah fi bayanil murad. Ahsan karena dia lebih nampak, lebih jelas di dalam menjelaskan apa yang diinginkan itu loh. Paham ya? Lebih ahsan, lebih bagus karena apa? Lebih gamblang di dalam menjelaskan apa yang diinginkan. Kita itu inginnya apa sih? Inginnya itu pengganti fa'il itu, enggak usah panjang-panjang lebar. Enggak usah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, panjang sekali kan? Naibul fa'il, pengganti fa'il, cukup. Kan itu istilahnya. Kita lihat sini. Wa akhsar minal ula, dan lebih ringkas dari yang pertama. Yang pertama panjang, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, panjang kan? Kalau ini naibul fa'il atau an-naib 'anil fa'il, pendek. Naam, mafhum salah ya? Berikutnya, wal mu'rab wal mu'rib, bukan mu'rab, wal mu'rib, dan orang yang mengi'rab yanbaghi an yakhtara al-ahsan wal akhsar. Sedangkan orang yang mengi'rab itu selayaknya dia memilih yang bagus dan yang ringkas. Qala Ibnu Hisham hiya aula. Ibnu Hisham mengatakan inilah yang aula, yang pantas. Ibnu Hisham itu punya karangan nahwu ya. Di antaranya yang sangat menonjol dan juga sering kita pelajari adalah Qatrun Nada. Qatrun Nada wa bil Sada itu juga karangan Ibnu Hisham, matanya sama syarahnya. Yang tebal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga punya Syadaratud Dhahab, punya juga. Nah, Ibnu Hisham itu, nah barakallahu fikum. Atau Syudurud Dhahab. Nah, barakallahu fikum, itu juga Ibnu Hisham. Li'anna naibal fa'ili yakunu maf'ulan wa ghairihi. Karena yang namanya naibul fa'il itu bisa jadi sumbernya dari maf'ul atau yang lainnya. Benar kan ini? Tidak selama-lamanya naibul fa'il dari maf'ul. Tapi kalau kita menggunakan ungkapan yang disebutkan dalam kitab itu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, seakan-akan naibul fa'il bersumber dari maf'ul saja. Padahal tidak ya. Tadi kita lewati ada yang bersumber dari maf'ul bih, ada yang bersumber dari darafan itu. Na'am barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum.
Kemudian untuk masalah fi'ilnya bagaimana? Kita lihat. Wa yusamma fi'luhu, dan fi'ilnya dinamakan juga, walaupun penamaan ini nanti ada kritikan. Wa yusamma fi'luhu, fi'ilnya dinamakan al-fi'la al-mabni lil maf'ul. Fi'il yang dibangun dikarenakan maf'ul. Karena maf'ul itu kan dibangunnya disusunnya fi'il karena maf'ul tadi. Maf'ulnya menduduki tempatnya fa'il, dibangun akhirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-fi'l mabnil majhul. Fi'il yang dibangun dikarenakan majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Ya kan itu? Fa'ilnya kan enggak diketahui. Tapi apakah selama-lamanya fa'ilnya enggak diketahui? Tidak selamanya kan itu. Terkadang fa'ilnya ada diketahui walaupun kita tidak menyebutkan, terkadang memang enggak diketahui orangnya. Duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Tahu enggak siapa yang mukul? Enggak tahu kan? Tapi kalau khuliqal insanu dha'ifa, manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah, secara spontan orang tahu siapa yang menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan yang tepat adalah apa tadi? Mughayyar shighah. Nah, kita lihat sini, wal fi'l alladzi lam yusamma fa'iluhu, dan fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini semua ungkapan-ungkapan. Namun nomor 7 bawah itu, Anda melihat nomor 7 bawah itu, wal fi'lul mughayyar shighah. Ini yang tepat ini ya. Fi'il yang diubah bentuknya. Fi'il yang diubah bentuknya. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi nanti kalau antum mau i'rab misalkan jumpai na'am qutila kafirun, misalkan qutila fi'lun madin mughayyar shighah itu. Paham ya? Yudrabu sarikun, misalkan pencuri sedang dipukul, misalkan yudrabu berarti fi'lun mudhari'un mughayyar shighah. Cuma ditambah itu aja. Jadi i'rabnya itu enggak jauh beda dengan yang biasanya itu. Cuman ini bedanya ditambah apa? Mughayyar shighah. Apa maksudnya ya? Biasanya kan fi'lun madin mabniul fathi itu. Nah, ini enggak, fi'lun madin mughayyar shighah mabniul fathi. Fi'lun mudhari'un marfu'un, biasanya gitu kan? Kalau ini nanti fi'lun mudhari'un mughayyar shighah marfu'un litajarrud 'anil nasab al jazim, seperti itu. Mafhum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, disebutkan di sini at-taghyirul fi'lil mabni al-majhul 'an shighatihi al-asliyah. Taghyirul fi'li al-mabni lil majhul 'an shighatil asliyah, mengubah fi'il yang dibangun dikarenakan tidak diketahui fa'ilnya dari bentuk aslinya. Fi'il itu kan bentuk aslinya seperti yang sudah tertera tadi itu, qatala, ya kan, qatala, seperti qata'a, aslinya fa'ala. Cuman itu nanti diubah itu loh. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kata beliau, fa in kana al-fi'lu madiyan, maka jika fi'ilnya fi'il madhi, dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dhamma awalnya dikasrah sebelum akhirnya. Qatala jadi kutila, qata'a jadi apa? Qata'a, quti'a, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Kasara jadi kusira, nam. Akala jadi apa? Bawahan. Akala jadi ukila, seperti itu. Akhadha jadi ukhidha, seperti itu. Kita lihat sini. Wa in kana mudhari'an, jika fi'ilnya itu mudhari', dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya. Nahwu contohnya duriba Zaidun. Nah, contohnya duriba Zaidun. Duriba antum perhatikan sendiri. Duriba di situ di dhamma awalnya dikasih sebelum akhirnya. Zaidun naibul fa'ilnya. Wa yudrabu Zaidun. Yudrabu antum lihat sendiri. Di dhamma awalnya kemudian di fathah sebelum akhirnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Coba di i'rab yudrabu, arif akhad al fathah, yudrabu. Nam marfu'un, terus litajarrudihi an-nasibi wal jazimi. Terus Wala matrafihi ala akhirih. Nah, seperti itu, seperti biasanya itu. Cuman ditambahi mughayyar shighah itu aja. Yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyar shighah marfu'un litajarrud 'anil nasab al jazim wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Paham insyaallah ya? Zaidun naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li. Marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammah. Paham insyaallah ya? Duriba Zaidun. Mabniun
La mahalla lahu. Ayo Zaidun. Naam. Ayo kita perhatikan berikutnya. Fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'iz zaidah, ini perhatikan. Apabila fi'il madhinya itu diawali dengan tak tambahan berarti bukan sulasi ya ini ya. Kalau hukum tadi hukum yang sudah kami sebutkan atau yang sebutkan mu'allif tadi itu untuk sulasi. Sekarang kalau rubai bagaimana? Fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'iz zaidah, atau bukan saya bukan rubai tapi khumasi, kata khumasi ya. Apabila fi'il madhinya diawali dengan tak tambahan, bagaimana caranya? Dhamma awwaluhu wa tsanihi. Di dhamma awalnya dan yang keduanya. Paham ini? Ya, wa barakallahu fikum. Kita lihat di sini biar nanti enggak bingung. Kalau fi'il madhinya diawali dengan ta zaidah, contohnya ta'allama. Ta'allama. Nah, ini kan ta'allama sudah bukan sulasi lagi kan itu. Ya enggak? Ta'allama apa di sini? Rubai atau khumasi? Khumasi ya 1 2 3 4 5. Lamnya double. Paham ya? Rubai mazid. Nah, ta'allama di sini bagaimana cara mengubahnya? Dhamma awwaluhu wa tsanihi. U'ullima. Paham ya? Di dhammah yang pertama yang keduanya. Tu'ullima. Paham? Naam. Tadahraja berarti tuduhrija. Nah, barakallahu fikum. Takassara berarti apa? Takassara tukusira, seperti itu. Taqatta'a, ya seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Jadi caranya seperti itu. Kita lihat nahwu tu'allima wa tuduriba. Kalau tuduriba barakallahu fikum aslinya gini aslinya. Tadaraba. Tadaraba. 1 2 3 4 5. Khumasi ya berarti? Enggak, khumasi. Nah, tadaraba. Kita ubah. Nah, nah, ini kan enggak mungkin. Kalau dari dhammah enggak mungkin alif, karena yang cocok dengan dhammah apa? Wawu. Kibarnya wawu. Ra-nya tetap. Ayo. Tadaraba itu tuduriba. Kan enggak mungkin kan baca di dhammah ini, coba bacanya gimana Kak? Coba antum bacanya gimana kira-kira? Gimana Wahyu? Jabir gimana? Susah kan? Susah. Kenapa? Karena ini dot di dhammah kemudian alif setelahnya. Jadi karena berat tadi itu akhirnya untuk memperingan disesuaikan dengan harokat yang cocok dengan dhammah wawu. Tuduriba. Paham salah ya? Asal usulnya dibahas dalam sharaf itu. Naam. Kita lihat di sini. Wa in kana mabdu'an bi hamzatin waslin. Kalau seandainya diawali dengan hamzah wasl, hamzah wasl itu yang apa? Hamzah yang tungtaqu wala tuktabu. Hamzah yang diucapkan tapi tidak ditulis. Kalau hamzah qata' itu hamzah yang tuntaq wa tuktab, diucapkan dan ditulis. Nah, sekarang kita lihat sini apa maksud beliau? Apabila fi'il madhinya diawali dengan hamzah wasl, dhamma awwaluhu wa tsalitsuhu. Yang di dhammah itu yang pertama dan yang ketiganya. Jadi sepakat semuanya sebelum akhir di kasrah. Sepakat sudah. Sepakat semuanya sebelum akhir di kasrah. Tapi untuk masalahnya yang pertama itu bagaimana? Kalau yang pertama diawali dengan ta zaidah tadi itu, atau diawali dengan hamzah wasl ini nanti lain lagi urusannya. Kalau diawali dengan ta zaidah tadi di dhammah awalnya dan yang keduanya. Kalau diawali dengan alif atau hamzah wasl ini di dhammah awalnya dan yang ketiganya. Kita lihat. Nahwu untuliqa. Untuliqa asli intolaqan itu. Untuliqa yang di dhammah mana? Awalnya hamzah waslnya. Sama ta-nya itu yang ketiga. Untuliqa. Ustukhrija. Ya enggak? Istamala. 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 Istamila. Infaraja. Unfurija. Barakallahu fikum. Istabara. Ustubira. Paham ya? Di dhammah awalnya dan yang ketiganya itu. Ingat ya? Nah, ini berarti kalau kita lihat untuliqa alif hamzatul wasl 1 2 3 4 5 khumasi. Kalau ustukhrija
Sudasian itu, ya enggak? Ustukhrija sudasi. Hamzul wasl 1, sin, ta, kha, ra, jim. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Infasala unfusila. Nah, barakallahu fikum. Mau salah ini ya? Ayo, berikutnya wa in kana al-madhi mu'tallal 'ain. Kalau fi'il madhinya mu'tallal 'ain bagaimana? Mu'tallal 'ain ini maksudnya kan fi'il madhi seperti ini. Aslinya ini timbangan asli dulu ya, fa'ala. Ini namanya fa' fi'il namanya. Ini namanya 'ain fi'il. Ini namanya apa? Lamul fi'il. Jadi kalau mu'tallal 'ain berarti ini yang mu'tallal nanti, tengah ini. Paham ya? Kalau tengah ini mu'tal bagaimana cara mengubahnya barakallahu fikum? Ini sebenarnya dibahas perubahannya dalam ilmu sharaf. Namun di sini disebutkan sudah jadinya, nanti kata ana sebutkan juga perubahan secara globalnya. Kita lihat di sini. Wa in kana al-madhi mu'tal ain, kalau seandainya fi'il madhi ain fi'ilnya huruf mu'tal huruf illah, falaka kasru fa'ihi wa tasiru 'ainuhu ya'an. Maka boleh bagimu mengkasrah fa'nya itu. Fa'nya boleh kamu kasrah kemudian menjadilah apa? Ain fi'ilnya berubah menjadi ya, nahwu qila sama bi'a. Qila sama bi'a. Seperti ini barakallahu fikum. Maksudnya seperti ini, qala ba'a. Sekarang qala timbangannya apa? Fa'ala. Ba juga fa'ala. Cuman aslinya alifnya apa? Ini perlu cari dulu biar nanti tahu mengubahnya gitu loh. Nah, barakallahu fikum, kita katakan qala sama ba'a itu semula aslinya nam qawala sama apa? Baya'a. Nah, kemudian di sana ada kaidah. Nah, barakallahu fikum, kaidahnya apa kaidahnya barakallahu fikum? Kaidahnya apabila ada huruf illah seperti ini berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif. Wawu huruf illah enggak? Berharokat enggak? Sebelumnya fathah berarti qala. Ya huruf illah berharokat sebelumnya di fathah diubah menjadi alif. Ba'a qala. Paham ya? Harful illah mutaharrikah wan fataha atau wan futiha ma qablah qulibat alifan. Paham ya? Huruf illah berharokat di fathah sebelumnya maka diubah menjadi alif. Itu kaidah dalam ilmu sharaf. Sehingga qala ba'a. Nah, seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah. Berubahnya nanti bagaimana kita lihat. Kata beliau pertama, boleh kamu mengkasrah fa'nya. Akhirnya ain fi'ilnya diubah menjadi ya katanya. Jadi tinggal diubah menjadi ya. Di nah barakallahu fikum kasrah ininya. Ti bi. Kan ini. Nah, tinggal wawunya sama ini. Nah, tinggal disukun aja. Bi'a sama ini qila diubah menjadi ya, qila. Karena apa yang cocok dengan kasrah apa? Ya. Ini qila. Kalau ini pertama ya, boleh dibaca seperti itu. Qila sama bi'a. Mafhum ya? Sama sima. Nama nima. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi qala ini bukan asli ya ini. Qala itu sudah perubahan, sudah ada yang diubah itu ya. Adapun tragedi perubahannya sudah kami sebutkan tadi. Awal mulanya qawala. Awal mulanya baya'a. Sehingga qul itu bukan asli. Qul, katakanlah kan itu. Bi, jualah itu bukan asli. Aslinya uqwul ibni' aslinya itu. Paham ya? Ibni' sama uqwul. Perubahan itu tragedinya dibahas dalam sharaf. Paham itu ya? Nah, bukan di sini pembahasannya. Tapi enggak masalah, sudah kami sebutkan sedikit tadi ya. Naam. Bacaan yang kedua, walaka ismamul kasrati wad-dhammah. Boleh bagimu mengismam kasrah dengan dhammah. Maksudnya wa huwa khaltul kasrati bi syai'in min sauti dhammah. Maksudnya mencampur kasrah dengan sedikit daripada suara dhammah. Jadi antum mencampurkan qila gitu. Jadi antum enggak dhammah murni qula, enggak kasrah murni qila, tapi qila. Jadi antum seakan-akan na barakallahu fikum mengucapkannya itu ada dua harokat itu, tapi enggak nampak semuanya. Qila. Gimana kira-kira? Qila itu bukan qula, bukan qila ya. Jadi antum pakai perasaan saja sudah. Dalam artian pakai perasaan, bagaimana antum seakan-akan mengucapkan kasrah tapi ada campuran dhammahnya. Qila atau qila. Jadi memang kalau terungkapkan seperti itu.
Paham ya? Orang yang enggak tahu juga, tapi kalau ini jelas. Qula, jelas dhammah ya. Jelas wawu kan? Qila, jelas ini qila. Jadi kayak ada dhammah ada kasrahnya, intinya gitu aja. Tapi itu pendapat yang lemah. Kita lihat. Walaka dhammul fa fatasiru ainuhu wawan sakinatan. Boleh juga kamu mendhammah fa-nya. Akhirnya ain fi'ilnya menjadi wawu sukun. Qula bu'a. Ini yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah yang terakhir ini, yang kedua lemah, yang pertama yang kuat. Mafhum insyaallah ya? 3 bacaan tadi paham insyaallah? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Itu pembahasan seputar naibul fa'il secara globalnya. Ada iskal sebelum ditutup? Pengertian ini tadi apa? Kaidahnya. Kaidahnya tadi barakallahu fikum. Na'am harfu illah mutaharrikah. Harfu illah mutaharrikah. Harfu illah mutaharrikah. Wan futiha ma qablaha qulibat alifan. Huruf illah yang berharakat, wan futiha ma qablaha qulibat alifan. Kulibat alifan. Qulibat alifan. Huruf illah berharakat, di fathah sebelumnya, maka diubah menjadi alif. Nah, seperti itu. Lah taunya dari mana kok ini aslinya? Taunya biasanya dari apa? Atau dari wawu, dari masdarnya. Qala yaqulu qaulan, muncul wawunya. Ba'a yabi'u bai'an, muncul ya-nya. Berarti aslinya ya atau wawu. Seperti itu caranya. Dilihat dari situ. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau bilang qul ya akhi, itu bukan aslinya. Sudah diubah itu. Ada pembuangan, ada nakal. Paham ya? Tak kasih satu contoh aja ya sebagai penutup barakallahu fikum. Satu contoh qul. Karena qul itu tragedinya sangat panjang, cuman diringkas menjadi seperti ini. Nah, qul itu aslinya apa? Timbangannya apa? Kita aslinya timbangannya uf'ul aslinya. Karena aslinya qul ini adalah apa? Uqwul. Uqwul timbangannya apa? Uf'ul. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan baik-baik di sini. Qaf ini huruf apa? Qaf ini huruf sahih. Wawu huruf apa? Yang berhak mendapatkan harokat huruf apa? Huruf sahih, dinakal namanya. Nakal itu ubah. Harokatnya pindah sini. Ditukar. Seperti ini. Apa bacanya? Uqul. Perhatikan uqul. Sekarang barakallahu fikum hafizakumullah, apa yang terjadi tragedi berikutnya apa? Tragedi. Kejadian apa? Bertemunya dua sukun. Wawu illah sukun, lamnya huruf sahih sukun. Kira-kira mana yang pantas dan layak untuk dibuang? Huruf sahih atau huruf illah? Huruf illah dibuang. Ternyata terjadi pembuangan wawu di sini. Karena kalau nggak dibuang berbahaya. Paham ya? Karena bertemu dengan sukun tadi ya. Nah, sedangkan yang namanya hamzah wasl didatangkan itu untuk membaca. Kalau memang sebelumnya sukun, ya, atau sebelumnya nggak bisa dibaca itu. Nah, seperti ini, seperti semula tadi. Ini kalau gini bisa dibaca nggak itu? Kalau sukun sama sukunnya itu nggak bisa kan? Awal mulanya kan seperti itu. Didatangkan tadi untuk membaca tadi awalnya kan, tapi kalau udah berharokat, ini sudah bisa baca belum ini? Buangan sudah, udah. Mau ya? Ini tragedi pembuangan atau kejadian ul. Bi juga sama, bi. Ibni. Nah, ibni. Apa yang terjadi sama persis? Huruf illah kok kasih harokat. Ba'da huruf sahih kok bersalah sukun dinakal, dipindah harokatnya. Ibi terjadi dua, pertemunya dua, sukun dibuanglah ya-nya karena huruf illah. Ibi enggak butuh lagi hamzah wasl karena sudah bisa dibaca bi'. Paham ya? Na'am barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.